Katanya di tahun ini first time ya? Iya, pertama kali. Pertama kali ya. Bener-bener tanpa ketika pembuatan timnya ya. Tapi setelah itu kan akhirnya Kukureya dikontrak. Kan Iya. ukuran kan pindah. Baru pindah. Baru pindah pas pertandingan. Gak usah pembelian. Kayaknya itu dulu memang kamu. dalam rangka Iya. supaya bisa paling nggak ada satu, ya, tak belilah. Oh, Iya gitu makanya. ya. Aku sih penasarannya kayaknya gara-gara itu juga ya, supaya kayak at least tidak ada dalam sejarah itu pemain Madrid tanpa ada di Spanyol sama sekali gitu. Sejarahnya Barcelona ini kan sebenarnya merasa bukan Spanyol. Oke. Iya, karena kalah perang ya. Iya, jadi itu sebenarnya kayak daerah yang dicaplok sama kerajaan Spanyol. Soalnya kerajaan Spanyol itu kan Madrid banget. Betul. Barcelona itu di Catalonia. Catalonia. Di Catalonia itu mereka sebenarnya sempat mau merdeka sendiri juga tahun 2017 kemarin. Oke. Itu sudah sempat voting tuh. Mereka kayak voting rakyatnya Mau siapa yang mau lepas dari Spanyol. 90% menyatakan 90%? pengen merdeka. Pengen merdeka. Dia bikin referendum sendiri. Kalau referendum kan kayak milih mau merdeka atau enggak. Oke. Bukan kayak pemilu ya. Dan mereka 90% bilang pengen merdeka. Iker Casillas, itu dia tuh kayak gimana ya? Ini kan kita mau menuju ke Euro 2012. Jangan sampai ini timnya terpecah belah. Dia coba telepon si pemainnya Barcelona, Xavi pada saat itu. Tapi ketahuan sama Mourinho dan dianggap pengkhianatnya Real Madrid. Langsung nggak dimainin. Langsung nggak dimainin gitu. Timnas Spanyol nih didominasi oleh pemain Barca. Terus pemain Real Madridnya kemana? Semuanya bakal kita bahas lebih lengkap lagi pastinya cuma di Salah Umpan. Benar sekali, memang karena ada yang bilang ke aku kalau fans Barca nggak ngurus final besok. Karena ya sudah, ya Siapapun kan? yang menang tetap fans Barcelona. Nah ya tapi kenapa di Barca di Spanyol tidak ada pemain Real Madrid? Katanya di tahun ini first time ya? Iya, pertama Benar, kali. pertama kali Barca. ya. Bener-bener tanpa ketika pembuatan timnya ya. Tapi setelah itu kan akhirnya Kukureya dikontrak. Kan Iya. ukuran kan pindah. Baru pindah. Baru pindah pas pertandingan. Gak usah pembelian Kayaknya itu dulu memang kamu. dalam rangka Iya. supaya bisa paling nggak ada satu, ya, tak belilah. Oh, Iya gitu makanya. ya. Aku sih penasarannya kayaknya gara-gara itu juga ya, supaya kayak at least tidak ada dalam sejarah itu pemain Madrid tanpa ada di Spanyol sama sekali gitu kan. Ya bisa Ya. jadi, tapi ya Karena nggak tahu. memang sisanya sekarang siapa pemain Spanyol di Madrid? Kanan Carvajal sudah tua, nggak mungkin dipasang lagi juga kan. Meskipun kalau sama Pororo ya Bunda Bendi lah, aku masih berani. Carvajal ya. Carvajal sebenarnya. Di bek kiri ada pemain muda tuh Carreras, tapi ya juga masih bocah banget kan. Betul. Sama Huijsen Huijsen. di bek tengah, dia sudah bela-belain tuh naturalisasi dari Belanda ke Spanyol. Wah iya. Ternyata nggak dipanggil. Padahal kalau dia tetap di Belanda mungkin dia dipanggil. Dia sempat sama Yamal juga ya di Olimpiade kalau nggak Iya salah. betul. Semua di youth dia main kok. Kan Cuman Olimpiade Matematika tadi Oh, bukan bukan. ya? Sains OSN. Tapi ya memang karena minim menit bermain di klubnya masing-masing aja. Oke, Jadi si jadi De La nggak- Fuente juga sudah klarifikasi. Oke. Dia itu bukan benci terhadap Real Madridnya, tapi dia memang mementingkan meritokrasi katanya. Yang memang benar-benar dirasa siap dan sesuai sama taktiknya dia, itu yang dia panggil. Dan kalau oke. misalnya itu berarti untuk tidak memanggil satu pun dari timnya Madrid, bukan berarti dia benci terhadap tim tersebut. Dan dia pun juga bodo amat kalau misalnya dia dibenci Orang sama... dibilang ya. Iya, dia bodo amat Ya. kalau misalnya dibenci sama salah satu klub cuma gara-gara keputusannya dia. Dan kayaknya ya cukup berhasil ya. Ya, Benar. Karena sebenarnya pemain Madrid yang lain juga dipanggil semua, karena tapi ke negaranya masing-masing. Oh, iya. Iya, Ya kan. Cuman memang ya nggak ada yang di Spanyol aja, ya memang beda lah mungkin kalau dulu gitu ya. Xabi Alonso di Madrid, Sergio betul. Ramos nggak mungkin nggak dipanggil, Iker Iker Casillas. Casillas, Betul. Raúl González, zaman-zaman yang dulu selalu paling nggak meskipun Los Galacticos yang dibuat di Madrid paling nggak tetap ada pemain Spanyol. Iya. Terakhir kan Isco masih ada. Nah itu udah ketika udah nggak ada ya habis memang nggak ada pemain Spanyol di Madrid. Bener, dan cukup berimbang ya kalau dulu ya. Antara antara Madrid sama Barcelona. Dan kayaknya Spanyol ya cuma diisi sama dua tim itu, sisanya ya. Ya yang kecil-kecil lah, Kecil-kecil Atletico lah. mungkin 1-2. Betul. Dan biasanya kan memang orang gimana nih nanti timnas Spanyol nih kompak apa enggak, karena selalu berselisih tuh pemain Barcelona sama pemain Real Madrid itu selalu tengkar tuh biasanya di Betul, timnas, betul. makanya nggak pernah
juara, dan ketika 2008, 2010, 2012 itu mereka bisa juara Euro 2 kali, dan Gila World gitu. Cup itu Era keemasan itu. era keemasan itu Barca dan Madridnya imbang tuh dalam satu berimbang, Oh, sebenarnya berimbang. berimbang, dan itulah orang baru ngelihat bahwa Spanyol beneran bisa bersatu. Apalagi kalau kita ngelihat sejarahnya, Barcelona ini kan sebenarnya merasa bukan Spanyol. Oke. Iya, karena kalah perang ya. Iya, jadi itu sebenarnya kayak daerah yang dicaplok sama kerajaan Spanyol. Sedangkan kerajaan Spanyol itu kan Madrid banget. Betul. Barcelona itu di Catalonia. Catalonia. Di Catalonia itu mereka sebenarnya sempat mau merdeka sendiri juga tahun 2017 kemarin. Oke. Itu sudah sempat voting tuh. Mereka kayak voting rakyatnya, siapa yang mau lepas dari Spanyol. 90% menyatakan 90%? pengen merdeka. Pengen merdeka. Dia bikin referendum sendiri. Kalau referendum kan kayak milih mau merdeka atau enggak. Bukan kayak pemilu ya. Dan mereka 90% bilang pengen merdeka. Tapi terus di hijack sama pemerintah Spanyol, nggak boleh. Iya. Karena banyak ancaman-ancaman. Jadi memang itu kan udah lama banget, mereka kan kayak udah kalah perang, akhirnya masuk ke dalam wilayahnya Spanyol. Terus habis itu kemudian di tahun 2017 itu, tahun 2010 itu banyak statuta otonominya itu yang diambil gitu loh kayak. Ya, dulu tuh mereka kayak punya otonomi daerah kayak Jogja gitu loh kalau di sini. Betul, daerah istimewa. Daerah istimewa Barcelona. Catalonia. Gitu Catalonia. Ya. Tuh. Nah, itu dulu mereka punya keistimewaan tuh dicabut-cabutin. Pokoknya ini digembosin lah. Barcelona tuh secara area tuh digembosin sama pemerintah Spanyol, dan itu bikin mereka semakin sering kepengin merdeka, dan itu di tahun-tahun itu mereka nggak mau bawa bendera Spanyol. Kalau biasanya habis juara-juara kan bawa bendera Spanyol dibawa badan, mereka bawanya bendera Catalonia. Yang kalau kuning merah itu, Ya, nah itu garis-garis itu benderanya Catalonia. Dan banyak yang memang asli Catalonia tuh orang-orang Barcelona, kayak Pique itu asli Catalonia. Iya. Jadi kalaupun Catalonia di zaman itu ya, itu kan lagi rame-ramenya habis mereka juara-juara itu ya. Itu setengah tim itu hilang. Karena asli Catalonia. Dan di mendekati yang mereka referendum 2017 itu sempat orang-orang tuh banyak yang panik, yaitu mereka kepingin kalau misalnya Barcelona ini ikut di Catalonia beneran merdeka gitu ya. Maka Barcelona, Espanyol, semua yang dari Catalonia itu nggak bisa main di Liga Spanyol lagi, kan sudah keluar dari Spanyol kan. Dia pengen keluar dari situ. Dan itu Barca sudah sempat searching lah itu dia mau ikut. Mau masuk Liga mana gitu ya. Masuk Liga mana gitu ya. Salah satu yang paling waktu itu paling bisa dituju sebenarnya Liga Prancis. Betul. Karena Liga Prancis langsung statement. Ditawarin loh itu. Ditawarin sama Perdana Menterinya Prancis yang bilang. Langsung ditawarin Barcelona masuk Ligue 1 aja kalau misalnya kamu memang sudah nggak ada di Liga Spanyol. Ya ikut kita aja di Prancis. Jadi supaya nanti ada Barcelona lawan PSG kan di seru Liga Prancis. Ya, karena kalau nggak kan tetap jadi Liga Petani kan. Liga Prancis ya Liga Petani karnya ya udah yang jago cuma itu doang. Iya, gitu kan. Tapi akhirnya nggak jadi karena memang ditahan banget. Ditahan sama negara gitu. Dan mereka tuh sebenarnya kayak saling membutuhkan juga. Barcelona butuh Spanyol, Spanyol juga butuh Barcelona. Apalagi kalau Barcelona keluar kan tidak ada lagi El Clasico yang selalu ditunggu-tunggu kan. Ya selain dari itu juga pariwisata gitu kan. Dan salah satunya yang di situ kan Duomo ya. Duomo. Gereja katedralnya yang ada di Barcelona yang secara renovasi itu nggak selesai. Jadi memang dari dulu udah dibangun itu zaman-zaman gotik, maksudnya masih bikin katedral itu nggak pernah jadi tuh. Atasnya atapnya belum selesai lah, apa segala macam, tapi ini selesai. Tahun ini adalah tahunnya Duomo itu selesai. Dan jangan-jangan tuh jadi Spanyol harus juara karena Duomonya udah selesai. Duomonya sudah selesai. Nader cocokologi teori hari ini. Iya. Ya intinya memang ada istilahnya secara tourism di Catalonia itu tetap mengundang banyak orang untuk datang kan gitu ya. Sedangkan kalau cuman ngandalin di Madrid aja, memang secara pendapatan negara dari pariwisata pasti akan berkurang.
Ini infonya harga tiket masuk Katedral Barcelona Rp329.824. Lah, masuk gereja bayar. Iya ini. Kan Tiket. wisata. Wisata soalnya. Oh, murah sih. Rupiah ya? Rupiah. Oh, in rupiah. Ya. Kirain dolar gitu ya. Enggak. Lebih mahal dong dari tiket dalam Piala Dunia. rupiah. Iya. Dan memang persaingannya terutama ya antara Madrid dan Barca itu selain politik juga di sepak bola juga dan paling memanas ya zaman-zaman Jose Mourinho Wah, iya lagi di Real itu. Madrid itu. Padahal barusan juara Piala Dunia loh itu. 2010 Iya. itu baru juara, tapi Mourinho kan dikontrak. Ya, jadi juara terus Mourinho masuk kan. Betul, dan Mourinho Sama kayak tahun ini. Oh iya, siapa ya kalau Mourinho balik Real Madrid loh. Aduh, iya juga ya. Akan rame lagi apa enggak ya? Soalnya tuh puncaknya tuh di tahun 2011-nya. Jadi waktu El Clasico, Barcelona menang 3-2 kalau nggak salah. Itu Mourinho itu kayak poking matanya Tito Villanova. Yang dicolok matanya si asisten pelatihnya Barcelona itu. Dicolok, akhirnya rame pada saat itu. Iker Casillas itu dia tuh kayak gimana ya? Ini kan kita mau menuju ke Euro 2012. Jangan sampai ini timnya terpecah belah. Dia coba telepon si pemainnya Barcelona, Xavi pada saat itu. Tapi ketahuan sama Mourinho dan dianggap pengkhianatnya Real Madrid. Langsung nggak dimainin. Itu dia. Jadi alasannya Mourinho tidak memainkan Iker Casillas hanya gara-gara itu. Dan akhirnya sampai Pique versus Arbeloa juga. Betul, mereka tengkar ya. Tengkar juga. Arbeloa juga menganggap bahwa Pique itu hanya semacam kolega aja. Kita bukan teman, kita bukan keluarga, tapi kita hanya kolega. Acquaintance atau apa bahasa Inggrisnya ya. Pokoknya Kenal teman doang kerja aja, ya. teman kerja aja. Kayak kantor aja kon iku. Iya, teman kantor aja. Terus si Arbeloa-nya dibilang, kamu tuh cuma sebatas kun aja di timnas Spanyol. Jadi cuma buat latihan-latihannya aja. Teman latihan doang ya. Teman latihan doang, iya. Dan karena nggak akan main di zaman itu ya. Betul, karena nggak akan main di zaman itu, kamu hanya sebatas kun aja. Tapi akhirnya si Jose Mourinho merasa bahwa itu adalah hal yang salah. Dia juga minta maaf pada akhirnya. Bahwa dia sudah merusak hubungan antara Madrid sama Barcelona yang rivalitasnya hanya di atas lapangan, akhirnya jadi rancu nih di luar lapangannya pun. Tapi 2012 membuktikan bahwa tetap juara. Tetap juara, iya. Tetap juara dan ya memang udah nggak sebagus di 2008 sebenarnya tetepan sih. 2012 tidak semeyakinkan itu karena kan udah mainnya false nine kan. Betul. Mereka pertama kali pakai false nine. Tapi ngeliat sekarang gimana nih Spanyol perkembangannya? Kayaknya udah nggak seindah dulu kalau katanya orang-orang. Ya mereka lebih banyak main direct football juga. Udah nggak semua cuman pure tiki taka, tapi juga direct ke Yamal kan. Iya. Dan ya itu gaya permainan yang berbeda. Jadi, segimanapun nggak akan bisa replace Xavi, Iniesta. Iya lagi. Untuk bisa main kayak gitu dan secara gelandang bertahannya Rodri itu dia mainnya lebih stylish kan dibandingkan zaman dulu Marco Senna dan Busquets kan. Busquets tuh. Tapi untuk timnas Spanyol sendiri tuh kayak senior sama juniornya tuh kan lumayan combine ya. Maksudnya yang kali ini. Ya, yang tahun ini. Ya. Jadi regenerasinya untuk pemain sepak bola Spanyol sendiri itu sebenarnya banyak ya. Bagus, yang akademinya jelek di striker. Strikernya ya. Belum ketemu ya sampai sekarang ya strikernya. Siapa Oyarzabal, Ferran Torres juga yang Ferran Torres bukan striker. Bukan striker. Oh, dia bukan kan pure sayap, striker ya. Oke. Cuman tempatnya kan keambil sama Yamal. Jadi dia tak jadi false nine lah gitu. Betul. Dan dia ditaksir sama Luis Enrique dia ya. Mau masuk ke PSG katanya. Oh, kamu bilang ditaksir tuh, aku pikir taksir. Oh, bukan. Ya, cuman yang pasti back sudah nggak kayak dulu, Pau Kubarsi aja yang ada. Sedangkan Laporte yang sudah menurun ya masih harus dipanggil lagi masih ya. Ada. Ya Huijsen ya harusnya ya. Huijsen ya kalau pemain mudanya sih Huijsen. Cuman kan Laporte kan kasihan kan dia sudah naturalisasi ke Spanyol masa nggak dimainin. Dia kan dari Prancis sebenarnya. Oh, oke. Dia tuh naturalisasinya berarti ya waktu masih mudanya. Iya, dia kalau Laporte itu benar-benar dari youth sampai U21. Prancis. Itu Prancis. Terus waktu dia sempat dipanggil buat World Cup. Tapi nggak pernah main. Jadi dia kan pokoknya kalau nggak pernah main kan masih bisa. Jadi waktu dia masih muda itu nggak pernah main. Waktu kualifikasi doang dipanggil. Terus habis itu cedera. Jadi nggak main. World Cup nggak main. Cuman terus habis itu nggak dipanggil lagi sama Deschamps. Akhirnya dia pindah ke Spanyol dipanggil. Jadilah back bersama Pau Kubarsi sekarang. Ya, tapi kan orang lihatnya dia udah main di Arab kan. Oh. Ya. Oke. Kira udah habis, ternyata masih bisa. Bisa nggak
mengalahkan Argentina yang sekarang lagi on fire-nya nih ya. Aku Tapi- juga masih agak ini sih. Agak apa? Agak ragu-ragu juga dan ya wis nggak apa-apa lah kalau misalnya hanya untuk Messi juara Kenapa lagi sih nggak apa-apa lah. setiap lawannya Takutnya Messi jinx. enggak setiap Iya. lawannya Messi itu aku juga kayak Inggris kemarin ya udahlah ya kalau kalahnya Iya. sama Messi gitu. Tapi kan Spanyol itu kayak dia tuh pelan-pelan tiba-tiba semifinal, tau gak sih? Ya. Kayak performanya di awal kayak kita Iya, bahas iya. terus ya, Iya, kayak iya, nggak iya. yang outstanding, nggak Spanyol banget. Lah, tiba-tiba semifinal. Ya, Dan karena mentalitas. match 1 sebenarnya. Kita tuh selalu ngeliat match satunya yang dia Lawan siapa ya itu Cape ya? Verde, nggak bisa ngegolin. Oh iya. Cuman ya tahun lalu juga match 1 Argentina kalah sama Arab Saudi. Betul lagi. Oh. Tapi lumayan clean sheet lah mereka Spanyol. Kipernya dia baru kebobolan 1 kali kan pas lawan Belgia. Ya, itu Cuman aja. 1, lumayan. Bisa, Ya, itu pun- kita bisa jadi Golden Glove nggak sih? Ya bisa jadi. Oh, oke. Cuman kan memang pemain kesayangannya De La Fuente ya, si Oh, Unai Simon ya. iya. Saja De La Padahal Fuente. kiper lainnya lebih jago menurutku. Iya, ya. ada dia cuma negara yang punya 2 cadangan tim yang kipernya tuh oke. David Raya sama Sama Garcia John siapa? Garcia. John John Garcia Garcia. di Barcelona. Barcelona. Kalau aku sih harusnya sih John Garcia ya. Oh gitu. Yang Iya, main. nomor satunya. Udah Kalau berarti itu main di mana? David, Arsenal. Oh, David Raya itu Arsenal. Arsenal. Karena ya udah apa David yang Raya itu. itu tangannya pendek, Oh. Pendek ya David Raya? range-nya tuh pendek. Dia termasuk pendek juga tinggi badannya. Jadi Oh. kurang ideal lah Sama Pickford. David Raya. Sama aja itu. Sama aja ya. Sama aja itu T-Rex. Yang kamu bilang paling pendek tuh siapa sih kiper yang sepanjang World Cup kemarin? Oh, Pickford, tangan jangkauannya tuh pendek. Bukan yang kamu bilang pendek. Coba Baba. Kiper. Loh, Kiper masa deh. tahu dia jadi kiper? Iya. Loh, di World Cup, Pak. Di World Cup kemarin deh loh, kamu tuh setiap dia tanding selalu ya segini, soalnya kipernya pendek. Ingat nggak? Pickford. Bukan. Aku selalu bilang Pickford tuh Ada- tangan pendek. Iya oke lah Pickford kamu pendek. Tapi kita ada 1 negara lagi seingatku, tapi ya mungkin aku Siapa salah. yang pendek? Oh, Coa. Enggak Nggak tahu. ada. Jadi Sam tuh kiper pendek, Iya. tangan pendek Pickford. Dibilang T-Rex ya. Kasihan T-Rex. juga tuh. Koci iya? bilang T-Rex. Oh, Koci. Iya, iya, iya. Ya ampun Kiper tangan T-Rex. yang botolnya Ini tau deh. list itu loh. Botol list apa? List penaltinya Oh iya, ketahuan Argentina. nanti dibuka. Argentina tuh kayak ya apa sih gitu. Tapi kadang-kadang aku jadi nggak percaya, jangan-jangan tuh mereka sendiri yang bikin. Enggak mungkin. benar. Ya nggak tahu lah ya. Bener Pickford. Iya. Ya iya itu Pickford. Ya, Itu yang kalau Pickford, yang guys. pasti sih Spanyol harus berhati-hati sama trik-trik Wasit bukan Argentina ya. Oh. Karena terutama kan kayak gol kedua kemarin, golnya Yes. Martinez itu kan sebenarnya Messi lagi-lagi nginjek ya. Nginjek kakinya si Spence. Mm-mm. Ya kan, nginjek kakinya Spence, terus habis itu dia masih pincang-pincang gitu, terus Mm-mm. jadi nggak bisa nutup crossingnya Yes. Messi, terus habis itu gol kan, dan itu nggak dikasih VAR sama sekali. Oh nggak ada Aduh. sama sekali. Yang Anderson yang di nih Pecok. gila itu. Banyak ya berarti ya. Banyak. Lini sih masamu sebenarnya. dipenuhi dengan itu kayaknya ya. Enggak juga sih. Aku lebih ke Jude Bellingham dan Haaland sekarang Oh, iya. explore-nya. Mereka pasti. Ya, makanya hati-hati Spanyol dengan hal-hal yang kayak gitu lagi. Dan Iya, juga iya, ada iya. Trik-triknya banyak lah ya. ada satu keunikan lagi di semifinal dan final World Cup ini adalah ada 4 backnya Spurs Mm-mm. yang turns out main bagus. Yang satu udah keok tapi main bagus di Belanda, Van de Ven. Oke. Back kirinya tuh Spence. Oh, Oke. oke. Ya kan? Cukup aneh. Kenapa Cukup Spence aneh. dipasang-pasang terus Iya, kan? iya. Kok sayang banget Tuchel sama Spence padahal Spurs peringkat 17. Oke. Ya kan? Terus habis itu ada si back tengah satunya Romero, Mm-mm. Oh iya betul. which is starter Cristiano terus Romero, di Argentina. Argentina. Back kanan Pedro Porro. Oh, Iya. Oh, Pedro Porro tuh Hotspur. ya? Spurs. Hotspur. Ada 3 Coba yang main ya. di semifinal padahal klubnya sampah. Oh, Tapi main- sesampah itu tah. Udah peringkat Hotspur. 17. Peringkat 17 Oh, iya, sih. iya. Udah hampir Itu hampir degradasi sih. sih. Saya nah, Hotspur tuh dulu Dulu Harry Kane. Harry Kane kan, dulu kan, iya benar. 2 tahun terakhir nih peringkat 17. Oh. Yang degradasi kan 18, 19, 20. Ya Dia satu di ampun. atas degradasi udah 2 tahun terakhir 2 musim. Kok bisa ya? Ya emang. Tapi secara individual mereka oke kan? Loh, harusnya masih lumayan pemainnya, Hmm. tapi emang mainnya Kolektivitasnya jelek ya. banget sih. Kurang ya. Lah kok bisa tuh 3 orang masuk di semifinal Piala Dunia loh? Ayo, kok Ya bisa? harusnya membaik lah ya Hotspur ya. Kayaknya sih enggak sih. Enggak juga ya. Dia lu jawabnya kayaknya Iya. sih ya. Kayaknya sih enggak. Ayo, oke Nggak akan, oke. nggak Enggak ya. Ini anomali aja ada 3 pemain sampah Iya, itu iya, bisa bawa negaranya dan main starter.
Mesa. Iya, Iya, Romero juga. Ya maksudnya aneh gitu loh, kayak kamu starternya Spanyol, biasanya kan bek kanan Carvajal, Sergio Ramos sebelumnya kan dulu kan. Iya. Sekarang Pedro Porro, Hotspur jelek banget. Tapi aku jadi keinget kenapa ya Tuchel nggak mainin Mainu itu? Ya nggak tahu, nggak suka Kasian kayaknya loh, kayak kenapa aku di framing Mainu yang Belas sedih? ya, Belas nggak main. Tidak dia. satu Sama menit sekali pun. nggak main. Nggak main. Mainu. Sama kalau Prancis kan Kante kan, yang benar-benar nggak dapat menit. Duh. Iya, Tapi iya. ya. Ya itulah makanya dia kalah. Ini siapa maksudnya? Dua-duanya maksudnya Inggris dan Iya. Prancis sama-sama tidak memainkan Iya. dua pemain ini makanya kalah. Ya benar juga sih. Jadi udah Untak Universitas 17 Agustus Iya, betul. dong. Untuk Spanyol, sejarah di Spanyol kita udah sampaikan ke kolega Salauman semua. Kalau misalnya kalian punya fun fact lainnya seputar negara Spanyol, boleh kalian tulis di kolom komentar, atau kalian mau tulis kalian Barca atau Madrid, boleh silakan langsung tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita yang ada di Ulf Media, dan juga Instagram dan TikToknya ada di Ulf Media juga, dan @salahumpan_ID itu ada Instagram kita. That's it for today. Kita mau mengingatkan sekali lagi kepada kolega Salah Umpan bahwa di tanggal 19 jam Betul. 4 dini hari kita akan melakukan live reaction dari studio Ulf Media bersama dengan host-host Salah Umpan dengan jersey baru kita yang baru jadi 4. Dan juga di hari Minggu di tanggal 22 dini hari, 20 Juli tanggal 2 Jam 2. Tanggal Jam 20 jam 2. Senin dini hari ya. Senin dini hari. saksikan juga live reaction kita pastinya. Oke, Yes. terima kasih Sam, terima Thank kasih you. Aldo, Thank dan you, Tara. pastinya kolega Salah Umpan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Cuma di Salah Umpan. Bye-bye. Ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.